Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dewanto, petani porang Metro Lampung. Pada hari ini tanggal 4 Maret 2022, ini dalam rangka kunjungan ke mitra tani kita yang berada di Kecamatan Dente Teladas. Ini tempatnya Pak Suyono. Ini perlu kita ketahui kawan-kawan semua mitra tani di seluruh Indonesia. Ini bibit dari asalkannya dari katak. Bibit dari asal katak yang pertumbuhannya sangat-sangat luar biasa. Nah, ini perlu ditiru untuk kawan-kawan mitra tani bagaimana caranya supaya tanaman kita bisa sehat, subur seperti ini dengan hasilnya yang luar biasa. Nah, ini targetnya, ini ditargetkan per hektarnya bisa keluar panen 200 ton. Ini harapan kita supaya hasil bisa maksimal. Nah, ini beliau Pak Suyono, ini pemilik porangnya. Nah, ini mohon maaf Pak, kita boleh tanya-tanya Pak ya? Iya Pak, ya gimana? Ini bibit dari katak semua Pak ya? Ya semua dari kata Pak. Itu yang ukuran Sebelah berapa barat Pak? ini kata isi 100, yang Ya. sebelah kanan saya ini kata isi 125. Dengan jarak tanam 25 kali 30. Ya, ini bisa dilihat juga ini. Kemudian pupuknya Pak, ini pupuknya Pak. Kita yang Pupuk perlu dasar disampaikan. koi kambing sama arang sekam. Anak sekam. Terus Kemudian pupuk lain Pak, POC-nya pakai urin kelinci Pak. pakai urin kelinci. Iya. Kita aplikasikan setengah bulan sekali. Jadi aplikasinya setengah bulan sekali ya Pak ya Iya. pelaksanaannya. Iya. Semprot daun sama batang daun, atas bawah aja. Nah, ini bisa kita dengar langsung dengan Pak Suyono, mitra tani kita yang berada di Lampung. Nah, ini untuk memotivasi. Ini tanaman kurang lebih 36.000 setengah hektar. Kurang lebih 36.000 Pak ya? Iya, setengah hektar, lahan setengah hektar. Ini lahan setengah hektar nih kawan nih. Ini luar biasa tanamannya. Sampai detik ini tanamannya masih terlihat subur. Sangat-sangat subur sekali. Kemudian bisa kita lihat juga nih, kataknya juga banyak sekali bermunculan. Ini sampai juga ke tunas yang ketiga Pak ya, barusan Pak ya. Iya. Kemudian yang untuk tunas pertama sudah dorman Pak ya. Sudah dorman dari pas semua yang pertama. Sudah ripah. Yang untuk kedua udah mulai nyusul juga. Ini katanya sudah keluar berapa Pak? Sementara baru 2,5 kintal Pak yang udah masuk ke karantina. Alhamdulillah, ini sudah keluar 2,5 kintal kawan nih kataknya ini. Nah, ini bisa disaksikan sendiri. Ya mudah-mudahan tembuslah 1 ton kataknya. Nah, targetnya 1 ton. Nah, ini bisa dilihat juga ini kataknya seperti ini kawan nih. Nah, ini yang sudah pada ripah seperti ini. Nah, kataknya besar-besar sekali. Katak super. Nah, ini. Ini kataknya. Ini bukan rekayasa atau bukan kaleng-kaleng, ini bukti yang real. Kemudian ketinggian pohon porang sendiri ini hampir sama dengan umbi. Hampir sama dengan pohon umbi kawan nih. Ketinggiannya ini. Kesuburan juga seperti itu. Kemudian pohon yang bermunculan sangat banyak sekali. Ada 4, ada 5. Nah, setiap pohon menghasilkan biji katak semua nih, setiap pohon. Nah, ini juga sudah mulai ripah. Nih, bisa disaksikan langsung. Nah, seperti ini. Nah, ini kawan nih. Nah, kataknya sudah seperti ini kawan nih. Nah, ini yang dorman nih. Kataknya nih. Sudah lepas. Nah, sudah lepas nih. Jadi masih banyak yang belum dipunguti ini kataknya ini. Aku di sawah.
Jadi untuk mitra petani porang di Indonesia, jangan ragu, tetap semangat. Tugas kita meningkatkan hasil produksi, memaksimalkan. Bagaimana caranya dalam 1 hektar bisa tembus di angka 200 ton. Ini tugas kita, semua mitra petani porang di seluruh Indonesia. Ini salah satu contohnya dengan Pak Suyono. Beliau ini sangat tekun sekali untuk merawat porangnya. Ini bukan kaleng-kaleng, tetap semangat. Dan jangan lupa pasar pun sangat jelas. Ketika sudah bermitra dengan Ngudi Asri Makmur, dengan saya sendiri Pak Dewanto, itu jangan ragu masalah pemasaran, timbang bayar. Masih di tempatnya Pak Suyono, ini lokasi yang ketiga. Ini umbi, tanaman dari asal umbi yang ukuran 2 on up, 2 on, 3 on yang dimaksud, artinya 5 on ke bawah. Ini bobotnya, umbinya seperti ini, luar biasa. Pohonnya sehat-sehat, gulmanya juga bersih. Kemudian bisa dilihat juga nih, dari bulbilnya pun sangat luar biasa. Ini ada 100 butir nih perkiraan ini. Nah, setiap pertemuan daun keluarkan bulbil atau katak. Jadi perlu diketahui untuk petani porang di seluruh Indonesia, katak munculnya itu bukan hanya di persimpangan batang, akan tetapi ketika pohonnya sehat, subur, di pertemuan daun pun seperti ini, dia akan muncul katak. Jadi bukan hanya di persimpangan atau di cabang ranting. Nah, ini seperti ini. Luar biasa nih kataknya juga nih. Ini beliaunya Pak Suyono nih. Tetap semangat, segar nih, banyak senyum nih karena tanamannya memang sangat luar biasa. Sampai detik ini masih nampak subur-subur sekali. Kalau untuk kawan-kawan yang mitra lain, ini sudah banyak mengeluh, banyak sudah pada dorman dini. Ini alhamdulillah tempat Pak Suyono ini masih sehat selalu nih. Ini yang dari katak kecil, kurang 1.500. ini kurang lebih sebesar biji jagung. Ya. Ini kataknya nih masih segar-segar juga. Nih, bisa disaksikan sendiri nih kawan-kawan mitra tani porang di seluruh Indonesia. Oke, sampai di sini kita lanjut ke lokasi berikutnya nih, karena Pak Suyono ini sultannya di daerah sini nih. Ini lokasi yang keempat nih, masih tempatnya Pak Suyono nih. Ini bibit asal dari katak ukuran 250 butir per kilonya ini. Ini daunnya sangat segar sekali, sehat pohonnya. Daunnya sangat hijau, hitam, menandakan bahwa tanaman ini subur. Seperti orangnya nih, Pak Suyono nih, banyak senyum nih terus. Tanamnya memang selalu bisa diandalkan, sukses selalu. Amin, amin. Mantap tenan boy.
lokasi kedua ini masih di tempatnya Pak Suyono Dente. Tanpa naungan semua, tanpa naungan porang. Ini bibit asal dari katak aja. Kataknya besar-besar guys. Katak dari katak. Kata isi 120 per kilonya ini. Tanamannya seperti ini. Masih sehat, masih segar-segar. Ini hasil katak dari kebun yang kita tinjau tadi. Kita survei ini. Hasil katak-katak seperti ini. Ini yang katak tengahan ini. Ya, besar-besar sekali. Ini juga kataknya luar biasa. Ini katak sedang proses karantina, kawan. Jadi kataknya sudah dipilih-pilih atau dispek. Ini katak sudah keluar 250 kg. Ini baru 5%-nya ini yang sudah diambil kataknya. Nah, ini kawan, katak hasil dari kebun yang kita tinjau tadi bersama-sama Pak Suyono. Ini hasil kataknya sangat bagus sekali. Ini asli dorman, bukan putikan ini. Bukan putilannya, asli dari dorman sempurna. Jadi perlu diwaspadai untuk mitra tani porang, apalagi yang pemula. Harap diperhatikan ketika mencari bibit. Jadi harus benar-benar yang berkualitas atau memang benar-benar yang sudah dorman. Jelas asal usulnya bibit tersebut. Nah, ini sekarang ini masih dalam proses karantina seperti ini. Ini sudah termasuk mewah ini, karena ini pakai bajaringan karantinanya. Jadi untuk setiap mitra tani porang ini wajib punya rak-rakan seperti ini. Untuk ketika kita panen katak, ini adalah untuk karantina bibit. Kenapa kita buat seperti ini? Nanti kalau kita tumpuk ini bisa busuk, dia bisa berjamur. Jadi kita tunggu sampai saatnya nanti datang waktu untuk penanaman, baru kita angkat. Jadi perlu dicontoh seperti ini. Boleh pakai bajaringan seperti ini, boleh juga dengan kayu atau bambu. Nah, ini seperti ini kawan. Ini proses karantina bibit katak porang. Kita diamkan sampai nunggu waktu tanam. Dengan sendirinya dia akan bermunculan tunas.
Nanti ketika sudah tumbuh, dia akan bermunculan tunas seperti kecambah. Nah, ketika sudah bermunculan tunas, baru kita lakukan penanaman. Sambil menunggu tunas, jadi kita lakukan pengolahan lahan. Jadi untuk mitra tani porang di seluruh Indonesia, silahkan buat rak-rakan seperti ini boleh, pakai kayu boleh, pakai bambu pun boleh, semampunya. Ini kalau Pak Yono ini sudah sultan untuk di sini nih. Jadi beliau ini semuanya serba udah canggih, sudah modern seperti ini pembuatan rak-rakannya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.